Ya, pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana suara hati Pak Haryadi mewakili rekan-rekan kalangan pengusaha, ya, dan juga Pak Wijayanto sudah memberi ulasan beberapa hal terkait dengan topik diskusi kita. Tapi sebenarnya, apakah perlu dilakukan reshuffle khususnya di jajaran Menteri Bidang Ekonomi? Kita juga harus melihat hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking terkait kinerja Menteri Jokowi JK. Hasil surveinya adalah 66% tidak puas kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Apa sebabnya? Ini ada alasannya. Contoh, harga kebutuhan pokok tinggi tidak diimbangi kenaikan pendapatan masyarakat. Ya, simpel sekali sebenarnya. Masyarakat bisa menilai dari hal yang simpel seperti itu. Kemudian ada 55% tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Alasannya kisruh antara KPK dan Polri. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas Menteri-Menteri bidang hukum. Ini mungkin untuk menganalisa terkait dengan ketidakpuasan masyarakat ini. Ya, ini juga masih ada hasil dari Polkom Institute ya terkait Menko Polhukam dan Menkumham merupakan menteri yang kinerjanya dianggap negatif dalam pemberitaan, dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri SDM Sudirman Said termasuk menteri yang dinilai berkinerja negatif. Berkinerja negatif. Kalau tadi Pelindo itu di bawah Bu Rini ya, Pak Wijayanto ya. Nah, Anda sepakat tidak dengan hasil survei seperti ini? Dan sekaligus menjawab pertanyaan pemirsa kita dari Makassar tadi. Ya, sebenarnya kalau kita komentari yang di bidang ekonomi dulu ya. Yang pertama pertumbuhan 4,7, kuartal kedua akan tumbuh berapa? Menurut saya kalau kita mau realistis ya kira-kira 4,7% lah. Tapi yang paling penting di sini adalah pertumbuhan itu tidak turun lagi. Artinya kuartal kedua merupakan titik balik. Sehingga ke depan akan membaik. Kalau kuartal kedua jauh lebih buruk lagi, berarti ini titik terendah kita 4,7%. Saya yakin akan ada perbaikan di kuartal kedua, paling tidak sama begitu ya. Ada beberapa data yang mengindikasikan itu, misalnya konsumsi listrik meningkat. Ini menggambarkan aktivitas masyarakat di level grassroots maupun manufacturing. Itu salah satu indikasi. Nah, tentang kinerja tim ekonomi, saya pikir memang tantangan kita saat ini adalah ekonomi begitu ya. Jadi ekonomi global, kemudian komoditi, di dalam negeri sendiri masalah logistik cost yang tinggi, kemudian infrastruktur yang belum terbangun dan lain sebagainya, harga-harga naik, supply bahan kebutuhan pokok agak terganggu begitu ya, distribusinya tidak lancar. Jadi memang yang sedang kita hadapi adalah masalah-masalah ekonomi, sehingga sangat bisa dipahami ketika masyarakat kemudian tidak puas dengan tim ekonomi. Tetapi kita boleh nggak dikatakan ini rapor merah Menteri Bidang Ekonomi? Tetapi begini, kita harus melihat ini dalam kacamata yang lebih komprehensif. Tim ekonomi tidak sendirian. Mereka bekerja dalam environment yang melibatkan banyak kementerian yang lain. Ini ngajak temen dong berarti. Reshuffle bareng-bareng. Artinya begini, saya sangat yakin Pak Jokowi ketika melihat tim kabinetnya, dia menggunakan kacamata yang komprehensif. Gitu ya. Tidak serta-merta ekonomi yang akan di-reshuffle misalnya. Termasuk pertanian misalnya, banyak keluhan di masyarakat, ya kan, ada kelangkaan di mana-mana, kemudian kita harus impor beras dan seterusnya. Saya sebenarnya secara pribadi beberapa waktu lalu sempat berdiskusi dengan Menteri Pertanian, tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu juga menjadi bagian dari rapor merah Menteri-Menteri Jokowi yang harus dikritisi? Apakah Pak Yusuf Kalla pernah membahas dengan tim ekonominya, termasuk Anda, yang bisa dibisikkan kepada Presiden Joko Widodo terkait evaluasi ke Menteri-Menteri ekonomi ini? Saya pikir terkait dengan reshuffle kabinet, ini betul-betul urusan presiden, hak prerogatif presiden. Yang saya yakini Pak JK pasti akan memberikan second opinion. Beliau tidak pernah mendiskusi untuk diganti atau tidak diganti, untuk memberikan masukan apapun itu. Gitu ya. Perbaikan ya. Tetapi begini, kembali ke masalah pergantian menteri, saya pikir Pak Jokowi akan melihatnya komprehensif. Misalnya, investasi kok tidak naik-naik, ini kok tidak, logistik cost kok tidak ini pembangunan infrastruktur kok tidak lancar. Hambatannya adalah, masalah kepastian hukum, masalah lahan, masalah ini dan lain sebagainya. Jadi pandangannya pasti akan sangat komprehensif. Tapi kalau Anda jadi presiden, menteri siapa yang rapornya paling merah yang harus diganti? Kalau saya jadi presiden, tidak akan saya beritahu kepada yang lain sebelum saya umumkan secara resmi. Nggak berani mungkin. Oke, baik Pak Wijayanto, Pak Haryadi. Kita akan coba terima telepon lagi dari pemirsa. Sudah bergabung bersama kita. Pemirsa melalui telepon ada Pak Hermawan di Sukabumi, Jawa Barat. Pak Hermawan, selamat malam.
Berita satu. Apa kabar Pak Hermawan? Baik, baik. Terima Silakan kasih. Pak, ada pertanyaan atau komentar? Ya, baik. Ini terkait dengan reshuffle Menteri-Menteri Ekonomi ya. Kalau saya sih melihatnya sederhana saja lah. Kita nggak perlu terlalu yang dibenahi itu karena memang terlalu jelimet. Menteri-Menteri Ekonomi ini memang backbone ya. Dia ini adalah penjawab terdepan dari apa yang dikomitmenkan oleh Presiden Jokowi ketika masa kampanye. Ini karena ini hal-hal yang saya ingin membawa kepada hal-hal yang mendasar saja gitu loh. Mana itu kemandirian pangan, mana itu subsidi untuk petani, mana itu sawah-sawah yang baru, mana itu irigasi-irigasi yang dibangun. Saya lebih baik kita itu terfokus kepada satu permasalahan. Perekonomian itu besar, luas. Saya ingin mengajak kepada pemerintah itu supaya fokuslah. Fokusnya di mana nih Pak? Urusin dulu perut rakyatnya ini. Pertanian? Mungkin saya lebih setuju dengan pertanian ya. Pertanian urusan itu perut ya? Utama dulu deh. Baru kemudian itu kontainer yang nunggu lama baru diurusin. Mahakam blok mahakam. Pak Hermawan, ini kalau seandainya hari ini Anda saya lantik jadi presiden, kalau Anda harus mengganti menteri mana yang harus reshuffle? Waduh. Anda bebas kok. Soal bukan saya yang pilih kemarin ini. Menurut Anda yang rapornya merah menteri apa ini? Kalau yang menurut saya sih yang rapor merah itu, saya lebih bukannya rapor merah ya. Untuk yang ketegasan lebih tegas saja, saya ingin presiden itu lebih condong dulu kepada pangan. Menteri Pertanian maksudnya. Menteri Pertanian atau saya sudah acungi jempol kepada beliau. Pak Hermawan ngomongnya juga nggak enakan, padahal wajahnya nggak kelihatan loh Pak. Karena bulog. Baik. Ganti ya. Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Baik, Pak Haryadi, ini terkait dengan berbagai masukan tadi, artinya ada ketidakpuasan masyarakat. Memang tidak bisa membuat perubahan dalam waktu 1 semester. Tapi apakah ini bagian dari proses menuju ke arah yang lebih baik? Kalau tadi saya pinjam statementnya Pak Wijayanto, kita optimis kok bahwa angka 4,7% itu nanti akan ada perbaikan atau koreksi. Komentar Anda? Kita harus ada benchmark ya. Nah, benchmark Pak Jokowi itu kita pemilihan di Indonesia itu terpaut 1 bulan dari India. Ini menarik. Jadi saya sih susah lah kalau ngomong itu cuma 1 bulan ya. Nah, yang jelas India penduduknya 3 kali lipat lebih dari kita. Betul. Dan dia pertumbuhannya, Mas tahu nggak berapa? 7,5%. 7,5% pertumbuhan. Itu kemarin saya ngobrol-ngobrol sama managing directornya IMF ya, kebetulan dia ke Jakarta, kita ngobrol-ngobrol begitu. Jadi artinya kita harus lebih baik dari India karena kita nggak punya masalah, mungkin korupsi ya lebih masif di sana gitu. Problemnya banyak lah. Betul. Kita jadi punya kesempatan. Nah sekarang pertanyaan kenapa kita kok seperti ini? Nah menurut saya adalah kembali lagi kepada kompetensi memang menteri-menterinya harus itu. Jadi memang ini mau nggak mau memang kalau ada isu saya rasa Pak Jokowi juga mungkin gergetan juga karena dia juga mau lari. Tapi yang harus diganti siapa dong Pak? Saya nggak ke situ lah ya. Yang kaitannya dengan kalangan pengusaha atau Kadin misalnya. Ya gini, yang saya bisa sampaikan adalah tadi ya saya bilang kan saya udah bagi Pelindo kita sudah catat. Kita mana yang terkait dengan urusan makro kita harus pisahkan. Tapi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah harus bisa dilakukan oleh kementeriannya sendiri itu kan bisa jalan gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya ya kita bisa lihatlah kenyataannya kan. Salah satunya adalah ya ini mudah muncul masalah BUMN. Teriakan-teriakan seperti ini apakah teman-teman di Apindo atau di Kadin sudah menyuarakan secara langsung kepada Presiden? Kalau kita langsung kepada Presiden tunjuk hidung ya enggak lah ya. Tapi permasalahan Presiden kan juga manggil pengusaha kita, Pak Wapres juga manggil kita. Kita udah sampaikan. Jadi kami di dunia usaha itu nggak biasa Mas, tunjuk hidung ini menyalahkan itu kita nggak begitu. Kita tidak menunjuk, tapi kita yang menyampaikan dari ini loh kebijakannya ini tepat atau enggak yang seperti ini. Kan gitu. Mengevaluasi untuk perbaikan. Oke Pak Wijayanto, silakan Anda menjawab berbagai pertanyaan tadi. Ya, ini mungkin sedikit tentang India ya. Memang India mengesankan gitu ya. Tetapi juga harus kita beri catatan 2 hal gitu ya. Yang pertama, India itu melakukan revisi cara menghitung GDP beberapa waktu yang lalu. Sehingga GDP yang mereka tunjukkan sekarang itu meng-capture beberapa hal yang dulu tidak di-capture. Sehingga peningkatan ini merupakan kontribusi dari faktor itu. Akumulasi? Pencatatan yang baru. Kemudian yang kedua, India adalah net importer komoditi. Jadi ketika harga komoditi anjlok, minyak dan lain sebagainya, dia itu diuntungkan. Jadi ada tambahan pertumbuhan akibat
biaya import yang lebih murah, kan selisih ekspor. Tapi soal 7,5% tadi sama dengan cara menghitung 4,7% kita kan? Begini, masing-masing negara mempunyai cara tersendiri menghitung GDP-nya, begitu ya. Yang penting konsistensinya. Tapi India memang harus diapresiasi. Mereka melakukan banyak hal yang bagus. Nah, kemudian terkait dengan masalah pangan, saya sepakat sekali. Pangan ini juga permasalahan penting. Tetapi kembali, Menteri Pertanian juga tidak bisa sendiri untuk ngajak teman juga nih. Betul. Iya, betul. Ini memang terkoneksi dengan banyak hal. Memperbaiki irigasi, ya? Ini perlu PU, kemudian perlu Pemda, perlu ini, perlu Kementerian Keuangan untuk masalah belum lagi kebijakan yang overlap di daerah gitu kan, kaitannya dengan otonomi gitu. Betul. Oke, saya ingin mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Singkat-singkat saja Pak Wijayanto, Pak Haryadi. Bisa nggak dari marah-marahnya Presiden kemarin itu ada perubahan? Apakah itu regulasi, sikap, atau mental, bukan sekedar panas-panas tai ayam saja. Kalau ada sidak, kemudian media meliput, 2 bulan kemudian bubar jalan sama lagi. Komentar Anda? Saya pikir begini, track record Pak Jokowi menunjukkan beliau orang yang decisive. Di Jakarta terbukti ketika beliau marah-marah, kemudian ada pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemda DKI. Saya juga menduga apa yang beliau lakukan di Pelabuhan Tanjung Priuk itu merupakan leading indicator akan ada beberapa hal yang cukup signifikan di kemudian hari. Kalau reshuffle, hampir semua kabinet di Indonesia itu ada reshuffle. Problemnya adalah berapa banyak yang reshuffle dan kapan. Nah ini Pak Jokowi dan barangkali Pak Jokowi yang tahu. Baik, Pak Haryadi, 5 detik. Ya, kalau saya meyakini Pak Jokowi bisa ada perubahan. Bisa ada perubahan. Karena beliau dan Pak JK karakternya sama, selalu detail Mas. Jadi dia memutuskan sudah suatu keputusan, dia akan cek lagi. Jadi saya yakin apalagi kalau sudah keluar kata-kata ancaman pasti ya. Karena kami sama-sama orang Solo. Gitu ya. Oke, baik. Pak Haryadi terima kasih bersama kami, Pak Wijayanto terima kasih dan sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi dan pemirsa, sampai di sini